Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas maupun pekerjaan kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayat 6. Demikian dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua pasti mendambakan hidup yang bahagia. Betul? Betul sekali. Saya yakin kita semua ingin hidup dalam sukacita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika sukacita itu menghampiri hidup kita, ketika kebahagiaan itu kita rasakan, apa yang Bapak Ibu dan saudara-saudara harapkan? Tentu kita semua ingin supaya kebahagiaan itu janganlah berlalu dari hidup kita. Betul tidak Bapak Ibu saudara-saudara? Betul sekali. Ketika kebahagiaan itu kita rasakan, ketika sukacita itu menghampiri hidup kita, maka satu yang kita minta dari Tuhan, Tuhan, janganlah sukacita ini cepat berlalu dari hidupku. Janganlah kebahagiaan ini cepat meninggalkan aku. Kalau bisa Tuhan, biarlah kebahagiaan ini selalu kurasakan sepanjang hidupku. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, wajar kalau kita ingin hidup kita ini bahagia. Wajar kalau kita ingin supaya hidup kita ini bersuka cita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kebahagiaan itu bisa untuk selalu, selamanya kita rasakan? Ternyata tidak. Kebahagiaan itu tidak bisa untuk selama-lamanya tinggal di dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara? Karena kita tahu, kita sadar bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Termasuk kebahagiaan, tidak ada yang kekal di dunia ini. Bahkan juga penderitaan itu pun tidak ada yang kekal. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus sadar bahwa kita ini manusia terbatas. Hanya Tuhanlah yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini tidak kekal. Semuanya ini akan berakhir. Tetapi yang kekal adalah Allah Bapa di sorga. Dan itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkata, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang seperti Allah yang kita sembah. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia berkuasa atas apapun. Bapak Ibu dan saudara-saudara, masih ingat gak renungan yang saya sampaikan pada hari Sabtu ya, Sabtu yang lalu, di mana saya katakan di sana bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa, yang berkuasa atas apapun, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang seperti Dia. Dan firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah oleh karena itu, apa implementasinya dalam kehidupan kita? Kalau kita tadi mengakui, kalau tadi kita percaya bahwa hanya Allah yang kekal, bahwa tidak ada Allah selain daripada Dia, tidak ada yang seberkuasa Tuhan yang kita sembah, lalu bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita? Kita harus menyembah Dia. Tidak ada yang lain yang patut kita sembah. Tidak ada yang lain yang patut kita percaya. Hanya Dialah satu-satunya yang patut kita sembah, yang patut kita lakukan perintahnya.
hanya kepadanya lah kita setia dan taat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada Allah selain daripada Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan mau kita setia kepadanya. Jangan pernah menduakan Tuhan di dalam hidupmu. Hati-hati, Tuhan tidak mau diduakan. Tidak ada Allah selain daripada Dia. Dialah Allah yang maha kuasa, yang terdahulu dan yang terkemudian. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita ini tidak kekal, apa yang ada di bumi ini tidak ada yang kekal, hanya Tuhan yang kekal. Oleh karena itu bersandarlah kepada apa yang kekal. Jangan pernah bersandar kepada yang tidak kekal. Jangan pernah bersandar kepada harta kekayaanmu. Jangan pernah bersandar kepada jabatanmu yang tinggi itu. Jangan pernah bersandar kepada pikiranmu, ilmu pengetahuanmu, sebab semua itu tidak kekal. Yang kekal hanya Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu, hanya Dialah yang kita sembah, hanya Dialah yang kita percaya, kepadanya lah kita setia dan taat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Di pagi hari ini kembali Engkau menyapa kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang terdahulu dan yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada Engkau. Engkau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hanya Engkaulah yang kekal. Oleh karena itu Bapa yang baik, jangan biarkan kami bersandar kepada apa yang tidak kekal. Kepada pengetahuan, kepintaran, uang, harta kekayaan, jabatan, teknologi, apapun itu. Sebab semuanya itu akan berakhir. Semuanya itu tidak kekal. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kekal. Oleh karena itu Bapa yang baik, hanya Engkau saja yang kami sembah. Hanya kepadamu kami percaya. Hanya Engkau saja Tuhan yang patut kami puja dan kami muliakan. Kepadamu kami harus setia dan taat. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati Tuhan. Berkati setiap apapun yang menjadi cita-cita pengharapan kami. Berkati setiap pekerjaan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat yang terbaring sakit, baik itu yang baru sakit atau yang sudah lama sakit, yang dirawat di rumah sakit, maupun yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing. Tolong Tuhan, lawatlah mereka. Berikan kesembuhan kepada mereka, jamah tubuh mereka yang sakit, serta berkatilah setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan berat. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.